Semoga hari ini semuanya dalam keadaan sehat-sehat walafiat. Hari ini ketemu lagi dengan saya, Diana Anggraini, pada mata kuliah kewirausahaan. Hari ini kita ketemu pada mata kuliah yang ke-10. Dan seperti janji saya, pada minggu kemarin kita akan membahas mengenai bisnis model Canva. Oke, sebelum kita mulai, kita akan lihat dulu ya, capaian pembelajarannya apa sih sebenarnya kalau kita belajar bisnis model Canva ini, ya. Yang pertama adalah bisnis model Canva ini adalah uh, supaya mahasiswa memahami pentingnya bagaimana membuat perencanaan bisnis. Kedua, diharapkan mahasiswa mengetahui dan mampu membuat perencanaan bisnis model Canva. Dan ketiga adalah ketepatan dalam menjelaskan bisnis model Canva. Nah, pertanyaan pembuka bagi teman-teman semua. Apa sih yang dimaksud dengan bisnis model Canva? Silakan tulis komen kalian di bawah ini. Saya tunggu sampai 10 detik. Oke, ya. Jadi kalau yang belum tahu nggak apa-apa, ya. Nanti kita akan bahas secara bersama-sama bagaimana sebenarnya bisnis model Canva ini. Nah, bisnis model Canva ini sebenarnya merupakan perencanaan bisnis, ya, sebuah perencanaan bisnis, sebuah kerangka untuk menggambarkan bisnis apa yang akan kita bangun, ya, yang akan kita bangun, apa yang akan kita jalankan, atau mungkin akan kita modifikasi dengan melihat seluruh unsur yang ada di dalam bisnis tersebut secara terintegrasi. Ya, jadi kalau yang model lampau biasanya kita mengenalnya dengan istilah business plan. Business plan kita buat seperti apa. Nah, sekarang dibuat simple dalam bentuk Canva seperti ini. Model ini dikembangkan oleh Alexander Osterwalder yang di dalamnya terdiri dari 9 building block yang digunakan untuk membuat rencana bisnis. Jadi nanti rencana bisnis itu digambarkan dalam satu lembar, ya, dalam satu lembar, di mana nanti ada 9 blok, di mana 9 blok itu akan terdiri dari elemen-elemen yang mencerminkan, ya, tema-tema dari masing-masing blok tersebut. Nah, pertanyaannya, apa sih sebenarnya keuntungan bisnis model Canva ini? Gitu, ya. Kalau kita melihat bisnis plan yang sudah ada, biasanya kan berlembar-lembar ya, sehingga buat orang gitu ya yang akan membaca biasanya akan, wah ini apa ya, kok terlalu banyak banget sehingga kita jadi tidak udah malas duluan mau baca ya. Tetapi kalau dengan bisnis model Canva seperti tadi sudah saya sampaikan bahwa kita hanya membuat satu perencanaan bisnis dalam satu lembar saja, maka ini akan membuat rencana bisnis kita menjadi lebih fokus, ya, karena kita akan membagi kegiatan bisnis tersebut ke dalam satu kategori, ya. Dalam satu kategori itu nanti ada atau akan diarahkan kemana bisnis akan dijalankan. Nah, dengan harapan bahwa ketika kegiatan bisnis itu sudah masuk ke dalam kategori-kategori tersebut, maka akan lebih sistematis sehingga lebih mudah untuk dipahami. Ya, oke, ini kita masih pengantar dulu ya. Nanti tapi silakan kalau teman-teman mau nanya, udah ngerti dan udah mau tanya, boleh silakan komen di chat ya. Jadi nanti kita akan saling berdiskusi. Nah, ini ada model Canva yang tadi saya katakan ada 9 blok. Yang pertama adalah key partners. Nanti kita akan bahas satu persatu ya. Pertama adalah key partners, kedua adalah key activities, yang ketiga adalah key resources, yang keempat adalah value proposition, yang kelima adalah customer relationship, keenam adalah customer segment, ketujuh adalah channel, kedelapan adalah cost structure, dan kesembilan adalah revenue stream. Kita bahas satu persatu. Apa sih sebenarnya key partners itu? Ada yang bisa jawab? Silakan komen. Ya.
Oke, key partners ini sebenarnya merupakan partner kerja, ya partner kerja yang akan membantu, yang akan mendukung, yang akan melakukan seluruh kegiatan usaha yang akan kita lakukan, seluruh produksi ya yang kita jalankan. Saya ambil contoh misalnya sekarang, kalau misalnya kita, kebetulan saya punya usaha kuliner gitu ya, saya punya usaha kuliner. Nah, ketika saya punya usaha kuliner, saya mau buat apa nih sekarang? Ya, misalnya saya mau buat roti aja. Berarti key partner saya siapa? Partner yang akan membantu saya membuat atau dan mendukung usaha saya dalam membuat roti. Yang pertama tentunya adalah supplier bahan baku, ya kan? Supaya bahan baku produksi, di mana saya harus beli terigu, di mana saya harus beli gula, di mana saya harus beli telur dan segala macam. Mungkin dalam skala kecil, ya kita nggak perlu repot-repot, nggak perlu supplier dalam artian kecil nggak apa-apa lah, mending saya beli aja di mana saya beli di mana saja bisa, di pasar juga bisa. Tergantung nanti saya lihat, saya compare satu persatu mana supplier yang menurut saya pada hari itu, pada saat itu yang lebih murah bahannya dibandingin dengan yang lain. Tapi kita harus berpikir bahwa dalam kewirausahaan tuh kita harus berpikir jangka panjang, bahwa bisnis yang kita jalankan itu akan bertambah besar. Ketika bertambah besar, waktu kita tidak akan sama lagi, tidak akan bisa kita gunakan untuk kita beli ke pasar, kita cari barang sendiri. Nah, untuk itu kita perlu supplier. Ya, kita perlu supplier yang benar-benar bisa kita percaya akan membantu proses penyediaan bahan baku produksi. Pilih salah satu, ya, bikin perjanjian sehingga secara kualitas dan kuantitas semuanya bisa berjalan dengan baik. Kemudian partner kerja lainnya, gitu ya, key partner lainnya dalam usaha kuliner saya tadi yang saya katakan, misalnya saya mau membuat roti. Misalnya dalam roti itu saya perlu apa? Saya perlu packaging. Packaging itu kan banyak macamnya ya, mulai dari rotinya, alasnya, ya, alas roti. Kemudian nanti kalau sudah jadi plastiknya, ya kan? Plastiknya nanti terserah mau pakai plastik yang masih polos atau yang sudah ada label. Kalau ada yang label berarti kan kita harus menghubungi perusahaan packaging kan untuk dia membuat logo atau tema apa ya sesuai dengan merek yang kita bangun. Kemudian tadi baru tempat dari satu roti. Tapi bagaimana kalau ada orang yang beli roti hingga 10, 50, 100, 1000, 1000 atau banyak lagi. Berarti kita butuh packaging yang lebih besar. Nah, ini harus kita persiapkan juga. Ya. Kemudian tadi saya juga sudah sampaikan bahwa ketika kita mau bikin packaging itu kita kadang-kadang kita butuh apa ya? Kalau saya bilang adalah butuh rekan kerja yang bisa membantu membuatkan merek, membantu membuatkan logo. Maka key partner saya adalah perusahaan jasa desain. Ya. Karena merek menjadi penting bagi produk yang kita hasilkan. Merek itu adalah sebagai sarana kita atau tools kita untuk melakukan promosi agar usaha yang kita lakukan menjadi lebih besar. Atau misalnya contoh lain, misalnya key partners ini adalah retail yang akan menjaga produk kita. Ya. Seperti saya usaha rumahan. Saya masih bisa langsung menemui konsumen saya untuk menerima pesanan, saya mengantarkan sendiri. Tetapi pada skala besar, gitu ya. Kadang-kadang kita butuh atau perlu atau produk kita justru malah dibutuhkan buat orang lain untuk dikembangkan di pasar yang lebih luas. Nah, kita perlu kerjasama dengan retail tadi. Karena apa? Itu produk kita loh, kita titipkan kepada orang. Ya kan? Bagus atau tidaknya produk kita itu harus dijaga secara bersama. Ya, ini adalah building block yang pertama terkait dengan key partners. Nah, kita sekarang ke building block yang kedua. Ya, terkait dengan key activities. Key activities ini merupakan aktivitas kunci. Ya, aktivitas inti dari bisnis yang kita jalankan sehari-hari. Untuk apa?
untuk mencapai value proposition. Gitu ya. Nah, kalau kita bicara tentang aktivitas bisnis, berarti kita harus berpikir, apa ya? Kadang-kadang kita dihadapkan pada pilihan, saya mesti gimana ya? Nah, ini ada tools, beberapa pertanyaan yang bisa digunakan untuk meng-guide atau meng-guidance teman-teman semua, supaya bisa menjawab key activities kita itu apa. Yang pertama misalnya, bagaimana sih kita bisa mendapatkan bahan baku yang baik? Misalnya seperti itu. Ya kan? Jadi bahan baku bukan hanya asal sekedar baik, tapi misalnya murah dan baik. Nah, itu nanti akan kita turunkan kepada pertanyaan-pertanyaan selanjutnya. Terus bagaimana cara kita mengolah produksi? Timetable, waktunya. Ya kan? Kalau misalnya kita satu hari berproduksi misalnya 1.000 roti, maka bagaimana cara kita mengolahnya? Ya. Apakah kita harus mengolahnya di pagi hari atau di malam hari sebelumnya atau bagaimana? Apa alat yang kita butuhkan? Gitu kan? Bagaimana SDM-nya? Ya. Nah, ini harus dipetakan. Kapan bahan baku harus ada? Kapan mulai kita berproduksi? Kapan, kalau roti kan misalnya dari bikin ya, kemudian harus dikembangkan dulu ya kan, kemudian nanti harus kita oven dulu, kita panggang dulu. Berapa lama waktunya untuk memproduksi 1.000 roti itu? Lantas ada lagi pertanyaan, bagaimana membuat konsumen puas? Gitu kan? Apakah rotinya hanya enak saja? Atau bentuknya saja yang enak? Atau bagaimana? Ini harus dijawab. Karena dengan kita mengetahui kebutuhan dan selera konsumen, maka ini bisa menjadi upaya kita untuk memperbaiki produk yang ada. Kemudian pertanyaan yang lainnya, bagaimana proses pemasaran dilakukan? Ya, apakah kita menjual langsung atau kita menitipkan melalui toko, ataukah kita menjual online, ataukah kita menjual melalui marketplace? Banyak cara, ya. Karena tentunya nanti tiap-tiap saluran ketika kita melakukan proses pemasaran itu pasti ada strateginya masing-masing. Bagaimana juga membuat produk yang baik dan benar. Ya, nggak gampang loh, perasaan kayaknya gampang gitu, alah buat produk aja kayak gini, konsumen nggak peduli. Jangan salah. Ketika produk kita sudah menepati positioning yang baik di benak konsumen, maka konsumen akan memiliki keinginan yang lebih daripada sekedar yang ada. Dan kewajiban bagi kita sebagai pengusaha atau sebagai pelaku bisnis untuk mempertahankan apa yang sudah tertanam pada benak konsumen. Banyak lagi pertanyaannya ya yang bisa untuk dibangun dalam membuat key activities. Silakan nanti teman-teman kembangkan sendiri terkait dengan bisnis apa yang akan kalian jalankan. Oke, paham ya sampai sejauh ini? Kita sekarang masuk ke building block ketiga, yaitu tentang key resources. Key resources ini adalah terkait sumber daya. Kan dalam produksi itu kan kita perlu sumber daya ya. Baik sumber daya produksinya seperti apa, maupun sumber daya pendukungnya seperti apa, dan juga sumber daya manusianya seperti apa. Sumber daya banyak, tapi menemukan yang tepat dan pas untuk mendukung aktivitas produksi kita itu menjadi nilai tambah. Ya. Nah, sumber daya yang pertama yang perlu kita pikirkan dalam bisnis kita yang pertama adalah tempat produksi. Di mana kita mau berproduksi? Ya kalau bisnis rumahan, misalnya kayak saya, bisnis rumahan ya saya di rumah saya. Gitu. Kalau misalnya kalian, Mbak saya belum punya rumah sendiri, saya masih numpang sama orang tua, ya nggak apa-apa. Bicarakan dengan orang tua kalian. Saya butuh satu ruangan untuk memproduksi produk yang bisa saya jual, kemudian nanti bisa menghasilkan profit. Ya. Kemudian sumber daya yang kedua, misalnya kaitannya dengan pemasok.
ya, yang mensuplai tadi, supplier tadi yang mensuplai bahan baku produksi kita. Yang ketiga, distributor atau distribusi. Bagaimana proses penyampaian produk kita kepada konsumen? Ya kan? Apakah kita mengantarkan langsung? Ya kan? Kalau masih dalam skala kecil bisa gitu ya, tapi dalam skala besar kita membutuhkan bantuan distribusi. Oke, sekarang kita menggunakan Gojek misalnya, atau apapun itu jasa-jasa lainnya, atau mungkin yang pengiriman luar luar daerah menggunakan Paxel atau apa, itu perlu dipikirkan, ya kan? Apakah aman bagi produk kita untuk dikirim ke sana, ya? Kemudian SDM-nya, nah, ya, teman-teman harus bisa memikirkan bahwa SDM itu apakah kita memerlukan SDM yang benar-benar memiliki keahlian khusus, atau kita hanya perlu tenaganya, atau kita perlu tenaga tetapi bisa juga kita mengajarkan, ya, kita mengajarkan bagaimana mereka melakukan apa yang kita mau, gitu ya. Jadi jangan sampai kalau kita mau membuat roti, SDM-nya ternyata tidak suka masak, SDM-nya malah sukanya menjahit. Berarti nggak bisa dong, Mbak. Bukannya nggak bisa, tapi biasanya prosesnya akan berbeda dengan orang yang memang passion-nya di bidang yang sama. Gitu ya. Saya disuruh jahit, saya nggak bisa. Bisa jahit tapi berantakan. Ya, tapi kan nggak sesuai. Tapi kalau kalian tanya, kalau masak, oh oke, saya jagonya gitu kan ya. Nah ini ya. Kemudian juga sumber daya harus dipikirkan lagi terkait dengan sumber keuangan. Dari mana kita mendapatkan keuangan tersebut? Ya, biasanya kalau industri rumahan, usaha rumahan, ya udahlah kita masih menggunakan uang pribadi. Tetapi mulai dari sekarang bolehlah dicoba gitu ya. Misalnya sumber keuangan itu mulai dipisahkan dari sumber pribadi. Ya, jadi kita tahu nanti pergerakan keuangan kita berapa, keuntungan kita berapa, modal kita berapa. Ya, tapi ini memang PR berat ya. Saya sendiri sebagai yang memiliki usaha kadang-kadang juga belum bisa gitu ya, belum bisa, kadang-kadang masih kebawa tuh uang pribadi sama uang usaha ya. Tapi PR tetap harus tetap harus diperbaiki supaya jelas dari sisi keuangannya. Itu adalah key resources. Sekarang kita yang keempat ya, terkait dengan value proposition. Nah, tadi di depan kan, bagaimana kita mau membuat key activities? Oh, tentunya harus dikaitkan dengan value proposition. Ya kan? Value proposition itu adalah nilai jual dari produk yang kita tawarkan. Jadi teman-teman ketika membuat satu produk, teman-teman harus tahu dulu produk apa yang ingin kalian tawarkan. Jadi kita harus berpikir jangka panjang. Jadi jangan hanya sekedar menjual selesai. Kita kan kita kepengen bahwa bisnis yang kita jalankan tuh running terus gitu, berkelanjutan gitu ya. Ya kan? Sehingga produk kita memiliki positioning. Ya, positioning kalau saya bilang sih, produk kita itu dicari dan dibutuhkan oleh konsumen gitu. Untuk menentukan value proposition, kita perlu mengetahui apa sih yang ingin diselesaikan dari produk kita. Gitu. Misalnya kalau saya roti gitu ya, banyak di pasaran roti yang tidak berkualitas. Saya pengen membuat satu produk roti yang berkualitas, yang sehat, dan tentunya disukai oleh semua kalangan. Caranya seperti apa? Penggunaan bahan-bahan yang baik dan bermutu. Bersih, higienis, halal tentunya. Ya, packaging yang ramah lingkungan. Ya, kita harus cari itu. Nilai-nilai apa yang bisa kita tawarkan kepada konsumen terhadap produk yang kita tawarkan. Dan apa manfaat produk kita bagi konsumen termasuk bagi usaha yang kita lakukan. Tentunya banyak lagi yang lainnya. Ya. Oke, yang kelima adalah customer relationship. Ya, dalam membangun sebuah usaha, kita perlu membangun juga hubungan yang baik dengan konsumen. Karena konsumen adalah stakeholder utama kita. Ya, bagaimana caranya?
Nah, teman-teman kan belajar di Fakultas Ilmu Komunikasi, tentunya sudah belajar ya tentang bagaimana sih customer relationship. Ya kan? Menyapa, kita sapa, kita tanya, bagaimana produk kita libatkan konsumen, gitu ya. Kita libatkan konsumen terhadap pengembangan produk yang kita buat. Konsumen akan senang kok, dengan senang hati. Cuman kita juga nggak boleh baper ya. Ketika nanti kita diberikan masukan, wah ini gimana, nggak boleh. Kan konsekuensi bagi kita. Ya, ketika kita meminta pendapat, maka kita akan mendapatkan jawaban yang sejujurnya. Kemudian mendekati konsumen yang lainnya dengan cara misalnya melakukan promosi. Ya kan? Kalian sudah belajar marketing komunikasi. Ya kan? Atau komunikasi pemasaran. Beriklanlah. Ya, berpromosilah gitu. Ya, lakukan direct selling misalnya. Ya, lakukan trial atau tester. Misalnya kalian mau membuat produk baru, kalian pengen tahu responnya, libatkan konsumen-konsumen itu. Bagaimana? Sudah enak belum rasanya? Ya, atau ada yang perlu ditambahkan? Kalau saya sih sebenarnya konsumen pertama saya adalah keluarga saya. Jadi kalau saya lagi mau utak-utik resep-resep hasil-hasil produk masakan saya, ya saya tester aja pada keluarga. Kalau keluarga bilang nggak enak, ya nggak enak. Dan mereka pasti akan jujur kok. Kalau nggak enak, keras, ya kurang manis, atau kemanisan, atau keasinan, dan segala macam. Atau kita juga bisa melakukan program-program promosi lainnya dalam kaitannya dengan customer relationship. Yang keenam adalah customer segment. Ya, segmen ini adalah terkait dengan demografi konsumen atau calon konsumen. Nanti kita juga akan ketemu ya pembahasan mengenai segmentasi ini di sesi kuliah saya lupa ke-12 ya, kemungkinan ya 12. Jadi kita harus tahu profil konsumen kita. Ya, gendernya seperti apa. Emang gender perlu, Mbak? Ya, mungkin kalau buat roti nggak perlu. Tapi kalau misalnya buat produk kita adalah baju perempuan, ya berarti gendernya harus perempuan dong, gitu ya. Nah, ini umurnya kita mau gimana? Ya, apakah kita mau melayani konsumen anak-anak saja atau konsumen dewasa atau bagaimana? Pendidikan. Karena biasanya pendidikan juga akan mempengaruhi ya selera dari konsumen kita. Pekerjaan juga dan minatnya dia di mana. Ini adalah customer segment. Kemudian yang ketujuh adalah channel atau saluran atau media yang akan digunakan ketika kita mendekati konsumen tadi ya, gitu. Mau gimana caranya? Mau menggunakan platform digital? Boleh. E-commerce misalnya sekarang kita bisa menitipkan barang kita di Shopee, di Tokopedia, atau di Lazada. Atau males saya menggunakan media sosial saya aja sendiri, silakan. Gunakan Facebook, gunakan Instagram, gunakan TikTok. Ya, sekarang udah mulai berkembang tuh, ya. Atau kita bikin toko langsung. Ya, tapi biasanya kalau toko langsung biasanya cakupan konsumennya terbatas hanya di wilayah situ saja. Tapi kalau kita menggunakan platform digital itu akan sangat luas. Ya, saya kadang-kadang masih suka kok terkaget-kaget ketika mendapatkan konsumen dari luar Jakarta, dari luar negeri untuk dikirimkan kepada koleganya atau pada kerabatnya yang ada di dalam negeri misalnya seperti itu. Ya, kita juga bisa menggunakan pihak ketiga. Kita menitipkan produk kita, bisa. Atau menggunakan iklan above the line atau below the line, ya. Dan lainnya. Nah, sekarang kita ke building blocks ke-8 tentang cost structure. Ini ya, kalau kita bicara tentang cost, berarti kita sudah bicara tentang skema finansial yang akan dikeluarkan untuk membiayai produksi yang kita lakukan. Tidak hanya biaya produksi, tapi bagaimana operasional bisnis yang kita lakukan. Kita harus tahu ya, biaya produksi. Biaya produksi itu nanti ada fixed cost, ada variable cost. Ya, walaupun fixed dan variable cost, fixed ini kan adalah biaya tetap. Jadi kalau rumah, kalau alat yang kita pakai itu bisa dikategorikan masuk ke fixed cost. Variable cost itu yang misalnya biayanya yang tergantung dari harga pasaran. Misalnya bahan baku. Oh, hari ini telur 25.000, besok telur 30.000. Nah, ini kita harus memperhitungkan itu. Walaupun di dalam variable cost nanti itu ada biaya kemasan, ada biaya promosi, ada biaya sewa tempat, ada juga biaya SDM-nya.
Ya, teman-teman yang bisa mengkategorikan semua pengeluaran dari bisnis yang kalian jalankan. Oke, yang terakhir adalah terkait dengan revenue stream. Ya, ini adalah sumber pendapatan yang akan kita dapatkan dari usaha yang kita lakukan. Apa sih sumber pendapatan kita? Ya pertama tentunya hasil penjualan. Jelas hasil penjualan. Ingat ya, kalau jualan jangan rugi. Jadi harus diperhitungkan tadi biaya produksi dan berapa biaya keuntungan yang ingin kita capai. Ya, biasanya ada perhitungannya ya. Saya lupa di kelas materi berapa, tapi ada, nanti kita akan ketemu di sesi itu. Kemudian misalnya sekarang kalau kita menggunakan akun media sosial, misalnya TikTok gitu kan, viewernya banyak. Kalau viewernya banyak itu kan biasanya nanti akan ada tuh ya promosi-promosi, atau kita mendapatkan biaya mendapatkan bonus lah ya. Nah, jadi jangan pernah capek untuk berpromosi melalui media sosial. Atau yang terakhir juga dari perluasan usaha yang akan kita lakukan. Misalnya sekarang kita punya satu outlet. Ya, kita mulai bersrategi. Oke, dalam 3 bulan ke depan kita akan punya 2 outlet. 3 bulan ke depan kita akan 6 bulan ke depan kita akan punya 4 outlet. Itu harus dipikirkan, ya. Nah inilah ya sebenarnya kalau kita bicara tentang revenue stream-nya, dan tentunya banyak lagi dari usaha-usaha lainnya dari yang bisa kita ambil untuk mendapatkan pendapatan bagi perusahaan, ya. Nah itu adalah 9, ya. Nah, ini yang terakhir ini adalah, nah saya dengan bangga gitu ya, saya memberikan contoh proposal bisnis Canva yang ini mahasiswa Vkom nih ya, yang kemarin menang hibah mata kuliah kewirausahaan dari Kemdikbud ya. Ini angkatan atas ya, kakak kalian Vela ya, dia mendapatkan hibah juara 1 loh gitu ya, gitu dengan produknya gitu ya, dengan produknya. Nah ini kalian bisa lihat ya, nama produknya adalah brandnya adalah Skinny Jamu ya. Jadi ini dia tulis nih, Skinny Jamu nih merupakan usaha pengembangan jamu tradisional dengan selera modern. Kalian bisa lihat ya, key partnersnya apa di sini, ada tuh baca, ada 3 pengepul ya, rempah-rempah, supplier, ya terus distributor botol kacanya seperti apa. Key aktivitasnya ngapain di situ? Ya, dijabarkan oleh dia. Mengelola rempah-rempah menjadi jamu, menggunakan topping gitu kan. Sekarang lagi tren boba dan jelly gitu kan ya. Kemudian bagaimana proses marketingnya. Kemudian juga bagaimana value proposition-nya. Ya kan? Gitu. Oh, ternyata value proposition-nya bahwa semua produk yang dikeluarkan, jamu yang mereka hasilkan tidak menggunakan bahan pengawet dan pemanis buatan. Ada key resources-nya dari siapa? Kemudian ada customer relationship-nya, ada customer segment-nya, ada channel-nya. Nah, kemudian yang di bawahnya adalah cost structure dan revenue stream-nya. Ya, saya berharap teman-teman semua di sini juga bisa membuat minimal membuat produknya dulu. Ketika membuat produk, mulailah diturunkan dalam bisnis model Canva. Kita nggak pernah tahu loh, kalau siapa tahu produk kita itu berbeda dari produk-produk yang lainnya. Ya, dan ingat dari awal perkuliahan saya katakan bahwa akhir dari perkuliahan ini kalian harus membuat bisnis model Canva. So, mulai dari sekarang. Oke, demikian penjelasan materi kita hari ini. Semoga kalian paham dengan penjelasan saya. Kalau nggak paham, boleh kita berdiskusi melalui platform pembelajaran yang ada, atau kita berdiskusi melalui WA Group juga boleh. Silakan ya. Terima kasih, selamat siang, dan salam Pancasila.